tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di acara Kring 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 Goes bersama saya Mina Chandra yang akan berbagi informasi wisata, mengajak teman-teman untuk jalan-jalan, untuk berpetualang dan kita jelajahi objek-objek wisata yang ada di Taiwan. Nah, semoga saja informasi yang Amina sampaikan di hari ini juga bisa berkenan dan menghibur teman-teman. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke beberapa objek wisata yang sangat direkomendasi selama musim dingin. Nah, saat musim dingin di Taiwan menurut Amina dari tahun ke tahun selalu berbeda, dan untuk tahun ini benar-benar sangat dingin sekali ya. Walaupun ada untungnya nih, karena Amina itu nggak suka dingin, Amina takut dengan dingin, udara panas Amina masih oke, bisa kuat ya. Karena mungkin di Indonesia ya, kita hidup di tempat yang udara suhunya panas. Jadi untuk beradaptasi dengan musim panas di Taiwan, Amina masih oke. Lagi pula di Taiwan itu dengan menggunakan AC, jadi masih bisa bertahan. Tetapi kalau musim dingin, untuk beberapa hari lalu pada saat pertengahan Januari hingga awal Februari ya, pada saat datangnya hawa dingin, adanya serangan hawa dingin, benar-benar dingin. Dan udara dingin ini nggak seperti di beberapa tempat yang kondisinya itu kering ya, karena di Taiwan itu lembab dan basah. Jadi sangat dingin sekali ya. Dan di sini Amina katakan untung, mengapa ada untungnya? Karena untuk serangan hawa dingin nggak cukup panjang ya, paling-paling ya 2 hari, 3 hari, sampai paling lama 5 hari, kemudian akan berubah lagi jadi panas. Setidaknya kasih Amina istirahat dulu dengan udara dingin yang membuat Amina merasa nggak kuat ya. Nah, beberapa hari lalu hawa dingin membuat Amina itu dinginnya itu sampai menusuk ke tulang. Jadi badan kita itu nggak enak banget. Sudah pakai daleman, baju tebal, di dalam rumah pun sudah pakai topi, pakai shawl, pakai kaos kaki tebal, tetap merasa dingin. Dan hampir semua jendela, pintu tertutup rapat. Ya hampir ya, di sini Amina katakan hampir, sebenarnya ini juga harus diperhatikan karena tetap harus ada sirkulasi udara, apalagi bagi yang menggunakan air panas kemudian menggunakan gas, itu juga bisa berbahaya apabila untuk jendela-jendela yang tertutup rapat, karena kita tidak tahu juga ada kebocoran gas atau ada kandungan racun yang akan membuat kita pingsan, tidak sadarkan diri, maka juga berbahaya. Oke, kita balik lagi dengan wisata-wisata, objek wisata yang perlu dikunjungi pada saat musim dingin. Walaupun musim dingin memang ya lebih baik ya bersembunyi di dalam selimut saja, tetapi juga ada pemandangan-pemandangan bagus yang bisa kita nikmati, yang akan menjadi pengalaman berwisata pada saat musim dingin. Nah, ada 5 tempat yang wajib dikunjungi saat jalan-jalan di Taiwan untuk menikmati suasana musim dingin di tahun ini ya. Dan ada juga yang menggambarkan layaknya nuansa romantis di negara-negara Eropa dan Amerika. Wah, benarkah demikian? Benar, nggak ada salahnya. Jadi pada saat datang ke Taiwan atau teman-teman yang masih berdomisili di Taiwan, teman-teman juga bisa memilih banyak objek-objek wisata di mana 4 musim yang berbeda akan menghadirkan panorama dan pemandangan yang berbeda. Oke. Cuaca memang semakin dingin dan dingin karena musim dinginnya Taiwan juga dengan suhu udara yang tidak menentu. Tetapi bagi yang suka traveling, suka berpetualang atau juga suka dengan panorama alam dengan suasana-suasana yang berbeda, ada 5 tempat wisata yang juga wajib dikunjungi ketika teman-teman masih berada di Taiwan atau saat berwisata di Taiwan. Jadi nggak usah takut juga musim dingin seperti Aminah yang udah ketakutan dengan suhu dingin. Banyak objek-objek wisata yang indah dan juga menarik yang bisa teman-teman kunjungi di Taiwan pada saat musim dingin. Menikmati pemandangan yang langka saat musim dingin, misalkan melihat pohon cemara yang sudah rontok atau berwarna merah keemas-emasan, sungguh indah benar
sangat indah sekali, atau juga bisa berendam air panas yang bisa membuat kita bisa menikmati musim dingin di tengah kehangatan di kolam renang atau bak mandi teman-teman, sambil juga menikmati bunga sakura dan lain-lain. Maka memang benar-benar musim dingin itu banyak sekali panorama alam yang kita juga bisa nikmati, dan kita juga bisa semakin merasa keagungan Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan bumi dengan tempat-tempat titik-titik tertentu yang sangat indah. Jadi jangan melewatkan. Dan kita bisa merencanakan perjalanan kita untuk waktu-waktu tertentu, karena apabila ketinggalan, kita mungkin harus menunggu hingga tahun berikutnya. Untuk ke objek wisata yang pertama saat musim dingin di Taiwan, teman-teman juga bisa menikmati hutan cemara atau cyprus. Nah, pada saat menikmati pohon atau hutan cemara ini ada waktunya, dan juga harus tergantung pada apakah kondisi perubahan cuaca ini mendukung atau tidak. Amina paling suka melihat pohon cemara dari berwarna hijau, kemudian akan berubah warna menjadi kuning kecoklat-coklatan atau juga kemerah-merahan. Merah keemas-emasan itu paling bagus, apalagi sederet pohon, hamparan pohon-pohon cemara dengan warna merah keemas-emasan, sangat indah sekali. Kemudian juga ada yang suka menikmati pohon cemara yang sudah gundul karena daun-daunnya sudah rontok semua, tinggal ranting-rantingnya. Ya, sangat seni dan sangat indah sekali. Pemandangan pohon cemara gundul di bagian sentral Taiwan juga menjadi objek wisata musim dingin yang sangat populer di Taiwan untuk beberapa tahun terakhir ini. Mulai dari bulan November hingga Januari atau juga pertengahan Februari, di mana daun-daun dari pohon cemara ini yang sudah rontok semula dari warna hijau berubah menjadi coklat kemerah-merahan atau merah keemas-emasan yang sangat indah, dan akan menampilkan pemandangan yang sangat romantis, berjalan berduaan bergandengan dengan orang yang teman-teman cintai, dan menikmati hutan cemara. Sangat indah sekali. Dan tempat ini teman-teman bisa berkunjung ke Jalan Provinsi 139 km atau kilometer 139 di Nantou. Dan walaupun sebenarnya ada beberapa yang merupakan lahan pribadi, tetapi mereka juga buka untuk umum dan juga mempersilakan warga yang suka berfoto untuk menikmati hutan yang indah, hutan pohon cemara yang sudah gundul atau sudah rontok, tetapi memberikan ilusi yang tidak terlupakan. Oke, kemudian yang suka dengan alisan, mungkin naik di atas gunung di musim dingin akan lebih dingin lagi, menikmati suhu udara yang berbeda. Tentunya juga harus menjaga kesehatan harus juga memperhatikan apakah kesehatan kita memungkinkan untuk tinggal di gunung. Kemudian bangun pagi-pagi untuk menyaksikan matahari terbit di alisan dan juga lautan awan. Ada tempat yang indah di Taiwan memang wajib dikunjungi sekali seumur hidup. Pada saat tiba di Taiwan, satu hal selain Taipei 101, teman-teman juga wajib mengunjungi alisan. Di sini alisan juga merupakan tujuan wisata internasional, dan teman-teman bisa melihat lautan awan yang sangat spektakuler sekali, kemudian menanti matahari terbit yang begitu indah, serta juga keindahan bunga sakura yang bermekaran di musim dingin dan juga musim semi. Jadi di alisan ini ada beberapa objek wisata yang sudah bisa teman-teman nikmati sambil naik kereta. Walaupun memang cukup dikhawatirkan karena untuk tahun ini pada saat sebelum Imlek hingga perayaan selama liburan tahun baru Imlek, Taiwan masih rentan dengan gempa bumi, sehingga beberapa masyarakat memilih berkunjung ke daerah perkotaan di daerah Chiayi saja daripada ke pegunungan, karena mereka cukup mengkhawatirkan dengan kondisi terjadinya gempa bumi. Oke, nah tetapi setidaknya bagi teman-teman yang punya waktu, masih ada waktu di Taiwan atau
ketika akan memilih berwisata di Taiwan, pastikan jangan lupa untuk berkunjung ke objek wisata Alishan yang sangat indah. Ya, setiap 4 musim yang berbeda punya panorama yang berbeda. Kita berlanjut lagi ke satu peternakan yang memang sangat direkomendasi. Mungkin teman-teman yang mengikuti acara Gowes juga pernah mendengar ya, yaitu peternakan di Uling Nongchang. Di sini juga bisa menyaksikan bunga sakura, tempat melihat bunga sakura yang sangat terkenal di Taiwan. Nah, nggak usah jauh-jauh ke Jepang, di Taiwan juga ada. Dan untuk masa bunga sakura bermekaran berkisar 10 Februari hingga akhir Februari. Dan banyak wisata yang akan mengunjungi peternakan uling ini selama periode waktu tertentu, dan mereka juga akan mencari informasi yang lebih pasti untuk berkunjung ke lokasi ini ya, dan bisa menikmati hamparan bunga sakura merah muda yang sangat indah, ataupun juga bunga sakura yang berwarna putih, hamparan yang sangat luas terbentang, dan di depan mata kita bisa melihat secara nyata ya, bukan di depan TV loh, tetapi di depan mata. Nah, bunga-bunga bermekaran hampir sepanjang tahun di Uling Farm ini, dari bulan Desember hingga bulan Februari setiap tahunnya. Dan kemudian tempat ini teman-teman juga bisa menyaksikan atau merasakan kehidupan masyarakat pedesaan dengan udara yang sangat segar tanpa polusi. Selanjutnya juga bisa di Taichung, di daerah sentral Taiwan yang sangat terkenal, yaitu di lahan basah Kaomei atau Kaomei City. Tempat ini sangat cocok sekali untuk menikmati matahari terbenam. Kemudian bagi pemerhati burung, pengamat burung, juga bisa datang ke lokasi ini karena banyak sekali burung yang bermigrasi terbang dari beberapa tempat-tempat yang lain. Mungkin karena tempat di situ suhunya relatif tinggi, maka mereka akan datang ke Taiwan untuk menghabiskan musim dinginnya. Dan teman-teman juga bisa menikmati daerah Taichung di lahan basah Kaomei untuk melihat ekosistem atau lingkungan habitat yang berbeda. Tempat ini bagi yang suka atau pecinta berwisata ekologi, ini adalah tempat yang sangat pas sekali ya. Karena di lahan basah Kaomei yang kaya akan flora dan fauna, menjadi tempat yang populer bagi pengamat burung. Nah, yang terakhir adalah bagi yang suka santai karena musim dingin takut dingin, jadi pengennya berendam air panas ya, bisa mampir ke New Taipei atau ke Wulai. Saat musim dingin memang wajib berendam air panas. Suhu tubuh kita yang bisa menyesuaikan menikmati air panas alami, karena sumber air panas di Taiwan itu sebenarnya sangat banyak sekali. Ada di mana-mana, mulai dari utara hingga sentral dan selatan, semuanya ada. Tinggal pilih saja. Atau pada saat teman-teman memilih berwisata ke lokasi mana, juga bisa mendapat atau mencari permandian sumber air panas. Dan untuk tempat ini teman-teman juga bisa main ke Wulai, dan di Wulai di sini juga ada jalan tua. Kemudian teman-teman juga bisa menikmati makanan-makanan khas suku aborigin. Dan banyak sekali unsur wisata yang bisa teman-teman nikmati. Tidak hanya mandi air panas saja, tetapi juga bisa kuliner, kemudian juga bisa menikmati pemandangan gunung, panorama alam yang sangat indah sekali di Wulai ya. Amina juga beberapa kali ke Wulai ya. Yang paling Amina sukai adalah kuliner dan juga jalan-jalan di Old Street-nya atau jalan tuanya, sambil menghirup udara pegunungan yang segar, mencuci mata agar mata kita bisa melihat pegunungan yang hijau-hijau untuk menyehatkan mata kita sambil menghirup udara segar. Oke, teman pendengar, demikianlah 5 objek wisata yang Amina perkenalkan dan juga merupakan objek wisata yang sangat direkomendasi pada saat musim dingin, kurang lebih pada akhir tahun hingga pertengahan Februari, menjadi objek wisata yang juga bisa teman-teman nikmati selama berada di Taiwan. Nah, demikianlah teman pendengar untuk perjumpaan acara Gowes di hari ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.